Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua yang saya banggakan, saya bernama Mahbub Khairun Naja. Saya bertugas di SMP Negeri 13 Tanjung Pinang. Nomor ujian 20150183698. Di sini kami mau membagikan yaitu tentang best practice atau praktek baik. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik melalui model pembelajaran PBL dan PJBL. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktek ini. Dalam identifikasi masalah, berdasarkan hasil observasi terdapat permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru masih mendominasi dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya perhatian siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Pembelajaran dengan model PBL penting untuk dibagikan karena dengan model pembelajaran ini melibatkan siswa untuk dapat berdiskusi dan berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga guru tidak lagi mendominasi dalam pembelajaran dan siswa menjadi meningkat perhatiannya karena mereka akan aktif dalam mengemukakan pendapatnya dalam forum diskusi, sehingga mereka bisa lebih menguasai materi yang diberikan. Peran dan tanggung jawab kami dalam praktek ini adalah menerapkan metode pembelajaran PBL di kelas yang saya ajar dan membagikan praktek baik tersebut kepada guru-guru agar semua guru memiliki persepsi yang sama bahwa siswa harus aktif dalam pembelajaran dan bukan hanya mendengarkan guru yang ceramah. Tantangan yang kami hadapi dalam kegiatan ini dan siapa saja yang terlibat adalah tantangan yang pertama, kita baru saja selesai menghadapi pandemi COVID. Aksi langkah yang kami lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut dan bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat. Langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah satu, mensosialisasikan kepada orang tua bahwa kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan menjelaskan dampak positif dengan model pembelajaran yang akan diterapkan. Pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL itu dengan menggunakan metode diskusi. Yang ketiga, menyusun bahan ajar yang bermuatan materi HOTS. Yang keempat, menggunakan media interaktif. Media tersebut berupa tayangan video pembelajaran, PowerPoint, dan Google Drive. Refleksi hasil dan dampak, bagaimana dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan. Dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan pembelajaran PBL dan PJBL, peserta didik merasa senang karena dengan cara belajar diskusi kelompok, mereka dapat berlatih bekerja sama dengan teman lainnya dalam memecahkan suatu permasalahan dan mereka jadi mampu bersosialisasi dengan baik. Yang kedua, peserta didik terbawa aktif dengan kegiatan pembelajaran tersebut, yaitu menggunakan diskusi, metode STAT dan mampu menghasilkan pemecahan masalah dengan lebih baik dengan metode diskusi kelompok dibandingkan dengan melakukannya secara mandiri karena ada banyak masukan atau saran dari teman di dalam kelompoknya. Kemudian pembelajaran yang saya dapat dari keseluruhan proses yang telah dilakukan yaitu suasana belajar mengajar di kelas menjadi lebih menyenangkan karena semua siswa terlibat aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Demikian best practice yang kami bagikan. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya bisa membuat pembelajaran di sekolah menjadi menarik bagi anak-anak, menjadi nyaman bagi anak-anak, dan membangkitkan pemikiran-pemikiran yang kritis. Sekian dari saya, terlebih dan terkurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.